Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala tabaraka wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang mana di neraka tersebut penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ayah dan bunda rahimani wa rahimakumullah, orang tua siswa yang ada di TKA maupun yang di TKB, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di pagi hari ini. Ini adalah mungkin sesi pertama ataupun pertemuan pertama kita di tahun ajaran yang baru ini. Dan kami sampaikan ahlan wa sahlan, selamat bergabung, selamat datang para orang tua siswa pada kesempatan di pertemuan baik pertama dalam rangka untuk sosialisasi program-program kegiatan pembelajaran yang akan diagendakan, diluncurkan, diterapkan pada anak-anak kita di fase TK ini, baik itu di TKA maupun di TKB. Termasuk juga nanti akan ada pengarahan dan juga gambaran tentang yaitu apa sih target-target yang ada di TK, yang akan didapatkan oleh anak-anak kita di TK. Karena kadang-kadang kalau arahan dari pemerintah itu mungkin sudah ada tentang acuannya, patokannya dan sebagainya, tapi kadang ketika diterapkan di masing-masing sekolah itu nanti akan dikuatkan yang menjadi ciri khas daripada masing-masing TK-nya. Jadi kadang-kadang ada TK itu yang menguatkan apa? Pokoknya TK kami terkenal sebagai TK unggulan. Apa, selalu diterima di SD-SD yang favorit. Kenapa? Tamat TK dia sudah bisa calistung misalnya, seperti itu. Ada juga TK yang atau jenjang TK seperti ini, kita berbicara masalah TK dulu teman kanak-kanak. Ada juga yang memang lebih mengedepankan tentang bagaimana untuk bersosial dan sebagainya. Nah, adapun di TK Sima ini insya Allah ada beberapa hal yang akan dikuatkan untuk anak-anak kita. Akan ada hal poin-poin untuk masa fase pertumbuhan anak yang akan dikuatkan. Jadi tidak melulu berbicara tentang hal yang sifatnya akademis atau kognitif, artinya asupan-asupan materi bersifatnya akademis, tetapi yang akan nanti dikuatkan oleh untuk anak-anak kita di jenjang TK ini adalah lebih kepada faktor-faktor untuk yang sifatnya pondasi. Faktor-faktor yang sifatnya adalah pondasi untuk pertumbuhan, yaitu life skill anak, termasuk soft skill dan yang lainnya. Contoh, menguatkan motorik halus, motorik kasar, dan poin-poin perkembangan yang akan menunjang perkembangan tumbuh anak yang lain. Ayah bunda sekalian rahmati Allah. Jadi sedikit mengenalkan tentang profil daripada sekolah Islam Muhammad Al-Fatih. Jadi di Sima ini, sekolah Islam Al-Fatih ini kami atau kita berdiri di tahun 2018. 2018 itu untuk jenjang SD, sekolah dasar, yang mana pada saat dirintis ataupun didirikan ini, itu dengan adanya sebuah yaitu kegelisahan. Ada apa dengan pendidikan kita? Mengapa banyak anak-anak ini yang merasa terbeban,
Termasuk juga mengapa kok banyak ya hasil-hasil informasi baik di survei maupun temuan-temuan yang lain, ada orang-orang yang mereka itu kuliah, belajar di sekolah tinggi, tapi ternyata profesinya berbeda dengan jurusan kuliahnya. Kuliahnya kedokteran, ya ternyata profesinya sebagai pedagang. Ya kuliahnya adalah teknik sipil misalnya, tapi ternyata profesinya adalah yaitu jadi politikus misalnya. Ini kan sebenarnya kalau kita tarik mundur dari sejak awal sejak dia masih sekolah atau prakuliah misalnya, harus ada yang namanya pembanding, di mana setiap anak itu membaca tentang dirinya sendiri. Saya ini sebenarnya orientasinya ke arah mana? Kalau seandainya punya kecenderungan dalam hal sifatnya politik, kira-kira Bapak tahu ya kemana kira-kira kuliah dan jurusannya. Kalau seandainya kira-kira memang punya orientasi kepada memperbaiki, kemudian punya empati, kemudian juga punya rasa sosial yang tinggi, kemudian suka melayani, maka mungkin orientasi kepada keperawatan, kedokteran ini akan sangat baik sekali. Tapi kalau seandainya dia ternyata adalah punya orientasi kepada bidang dakwah, misalnya dari kecil suka anak ceramah, kalau diajak ke masjid itu kalau bapaknya udah siap-siap pakai peci songkok, ini udah nggak bisa nih, harus ikut. Nah, misalnya seperti ini kan. Nah, yang seperti ini bisa kita arahkan sejak kecil untuk kemudian kita dekatkan, kita kenalkan dengan dunia dakwah, ya. Dan hal-hal seperti ini kadang-kadang mungkin terluput dari pandangan atau dari penelitian orang tua, sehingga anak itu punya kecenderungannya kemana, ya, tetapi orang tua pinginnya anak itu seperti apa. Nah, yang seperti ini kadang-kadang menjadi sebuah PR, menjadi sebuah evaluasi, kegelisahan, ya, sehingga kami kemudian melihat bahwa ternyata ketika kita membaca literatur baik dari para ulama-ulama terdahulu, ternyata mereka tidak semuanya itu, bahkan anaknya para ulama pun tidak semuanya menjadi ulama, ya. Bahkan anak-anak para sahabat yang terkenal sebagai intelek, ternyata belum tentu anaknya kemudian menjadi penerus daripada ayahnya, ya. Kalau sekarang ini mohon maaf ya, kalau ada yang kebetulan semoga jangan merasa tersinggung ya. Misalnya bapaknya sudah jadi dokter gigi misalnya. Dokter gigi ini kan asetnya nggak murah-murah, Pak. Kursinya, alat-alatnya. Pasti bapaknya pingin apa kira-kira? Adalah anaknya yang bisa meneruskan. Nah, siapa ini di-scan nih 1, 2, 3, 4, ya kan? Berharap ya bahwa anaknya akan menjadi penerusnya. Ternyata tidak ada yang nyambung sama anaknya. Satu hobinya bola, satu hobinya apa, satu hobinya teknik, satu hobinya seni, tak ada sama sekali. Ya, maka harus dipaksa. Akhirnya anak itu kemudian nanti tidak sesuai dengan harapan dan juga keinginan dia. Nah, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Kemudian, silakan Pak. Kemudian, ya pada tahun 2018 maka kita sudah mendirikan SD, ya. Kemudian di tahun 2021, ya, setelah berjalan beberapa tahun, kami melihat bahwa ada potensi yang sangat baik itu untuk mendirikan jenjang TK di 2021. Kemudian pada tahun 2023, ya pada tahun kemarin kita sudah mulai dengan jenjang SMP, ya. Karena memang banyak masukan dan banyak harapan bahwa pendidikan untuk karakter ini bisa berlanjut. Termasuk kami juga dengan adanya kerjasama ataupun mengembangkan untuk membuka sekolah Islam Muhammad Al-Fatih di Kabupaten Ketapang untuk jenjang SD di tahun 2021 sebersamaan dengan jenjang TK di Pontianak, dan RBB ada Rumah Bermain Ya Bunaya di Ketapang di tahun 2022. Ini berkenan tentang perkembangan yang ada di Sekolah Islam Muhammad Al-Fatih. Nah, ada beberapa tempat lagi ya Bapak Ayah Bunda yang mereka bertanya-tanya, konsultasi kepada kami, boleh nggak Ustaz, kami mau menerapkan konsep SIMA ini di tempat kami, dia bilang gitu.
di daerah, beberapa daerah yang agak kabupaten ya, kabupaten. Terus kami bilang sebenarnya konsep karakter ini ya, konsep karakter ini adalah lebih kepada konsep kepada mengembalikan pendidikan itu bersama antara orang tua dengan sekolah. Konsep karakter ini kembali menerapkan bahwa anak-anak itu mereka memiliki yaitu kesempatan untuk bermain, kesempatan untuk mengekspresikan diri mereka sendiri. Oleh karena itu sebenarnya kalau anak-anak yang tinggal di kampung, di daerah, di pedalaman, misalnya sekolahnya agak bukan di kota-kota besar ya, itu sebenarnya silakan, tafadhol masih ada. Ya sebenarnya mereka sudah terpenuhi. Ya ketika mereka ngebolang di sawah, ketika mereka manjat pohon, ya ketika mereka meniti kan antara sawah tuh Pak ya, sawah kanan ada sawah kiri itu kan kadang ada pembatas yang tanah itu. Ketika mereka berjalan sambil gini tangannya. Menyeimbangkan badan gitu. Itu. Kemudian ketika menyeberangi parit, ya ada parit kecil, kemudian ada sebatang kayu misalnya. Anak kecil itu berlatih berjalan di atas kayu tersebut. Kemudian ada anak yang berkubang di sawah. Ada anak yang dia ngoprek-ngoprek pohon kelapa, bergoyang-goyang di pohon rambutan misalnya kan. Mereka memetik pohon rambutan langsung dari pohonnya. Bukan dari warung toko rambutan, bukan. Ternyata hal-hal seperti inilah sebenarnya yang diperlukan oleh anak-anak kita dalam usia-usia yang dasar, usia-usia yang golden age ini, dalam faktor pertumbuhan motorik mereka. Jadi kalau hal-hal seperti ini kadang-kadang memang luput di daerah yang ada di perkotaan, seperti itu. Ini yang kemudian perlu untuk dikembalikan. Maka Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, dulu Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika masih kecil beliau mengangon kambing. Jadi berinteraksi dengan tanah, padang pasir, kambing ya, narik-narik kepala kambing misalnya kan, dorong-dorong, kemudian hus-hus gitu kan. Ayo kambing jangan sampai ada yang mencar misalnya. Hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang sebagian anak-anak kita yang khususnya tinggal di kota itu mungkin terluput. Bahkan ada di antara anak-anak kita itu yang mungkin areal mereka bermain hanya di batas pagar rumah saja. Ya, batas rumah dan juga batas sekolahan. Ya, padahal anak kita perlu explore. Anak kita ini perlu untuk mengenal lingkungan mereka. Mereka adalah, jadi ada satu kalimat yang kami dapatkan dari Ustaz Abdul Khalik itu, anak-anak kita adalah anak-anak dunia. Yang mana mereka nanti akan melangkah di dunia. Mereka akan ke pasar. Mereka harus belajar bagaimana cara di pasar. Mereka nanti harus berjalan di transportasi. Maka mereka dikenalkan dengan dunia transportasi. Mereka nanti akan suatu saat akan berjalan di outbound, di lokasi yang mungkin di luar daripada dinding rumah, di alam bebas. Maka mereka harus dikenalkan dengan bagaimana interaksi dengan alam bebas. Jadi ada catatan pas waktu kami testimoni dengan beberapa wali murid yang ada di TK sekitar tahun yang lalu, ya, itu ada anak Pak, ada anak kami di TK sini ini. Jadi memang orang tuanya punya perhatian kepada anaknya dan juga bagus komunikasi dengan guru-guru yang ada TK. Di antaranya lah ada anak itu yang dia tuh nggak bisa menginjak rumput. Anak TK tidak bisa menginjak rumput. Ada anak yang dia tidak bisa untuk menyentuh tanah, ya. Ada anak yang tidak tidak bisa dia untuk berani kotor, itu tidak berani. Ya. Jadi hal-hal seperti ini harusnya diluruskan dulu bahwa anak kita adalah anak dunia. Bukan anak surga, bukan artinya ya kita berharap masuk surga. Artinya surga itu sudah pasti aman, bersih, selamat, nggak ada gangguan. Tapi kita ini anak dunia. Anak dunia dalam arti apa? Suatu saat dan di rumahnya nanti ketika dia besar nanti dia akan ketemu dengan kecoa. Masa dia mau naik di atas sofa ketika ketemu kecoa? Ketika udah umur 15 tahun kan enggak. Dia nanti akan ketemu dengan kucing, dia nanti akan ketemu dengan tikus, dia akan ketemu dengan melihat dari banyak hal-hal yang menjadi faktor ya latar belakang yang sudah kami sebutkan tadi. Maka kita ingin menguatkan para orang tua kaum muslimin. Kita ingin ya bersama-sama dengan kaum muslimin ya, dengan orang tua ya, dalam rangka untuk menjadikan pendidikan anak ini menjadi sebuah proyek besar jangka panjang.
proyek besar dan jangka panjang. Dalam arti apa? Kadang sebagian ada orang tua itu yang merasa melihat ketika anaknya ini luar biasa karakternya ya, sampai ada kalimat, wah nggak mampu dah saya. Ini dia, susah benar dibilang, tak mampu saya sudah di luar kemampuan, batas kemampuan daripada orang tuanya. Maka ayah bunda sekalian rahmati Allah, kami ingin ya dalam hal ini sesungguhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita orang tua itu ketika mendapatkan anak, berarti Allah menganggap bahwa kita ini mampu untuk mendidik dan mengasuh anak-anak kita. Ya, bahwa Allah sudah memberikan amanah kepada anak kita. Memberikan amanah kepada kita untuk mengasuh anak-anak kita tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau pernah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap di antara kalian adalah penanggung jawab, adalah pemimpin, dan masing-masing di antara kita akan dimintai pertanggungjawaban daripada apa yang diamanahkan kepada kita semua. Termasuk di antaranya bahwa ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan kullu mauludin yuladu al fitrah. Yang ibu-ibu dengar enggak ya? Hah? Cek 1. Cek 1. 1, 2, 3. Sama? Bagus juga? Cek 1. Yang ibu-ibu jelas gak suaranya? Cek. Kesalahan bukan pada layar televisi Anda ya. Baik, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Rasulullah alaihi salatu wasallam juga beliau pernah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap orang ataupun setiap anak yang baru lahir maka semuanya berada pada kondisi fitrah, ya, dalam kondisi fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan seorang anak menjadi Yahudi atau Nasrani, ya. Maka seorang anak lah, orang tua lah yang menjadikan anak tersebut menjadi Yahudi atau Nasrani. Maka ini menjadi sebuah isyarat dari Rasulullah alaihi salatu wasalam tentang yang pertama, bahwa setiap anak itu punya fitrahnya. Mereka sudah punya, yaitu tempat dan posisi serta profesi yang Allah tetapkan untuk mereka pada hari kiamat, pada kehidupan mereka di dunia. Jadi silakan Pak, di sini masih ada. Jadi jangan sampai kita mengira bahwa semua anak kita itu akan jadi ulama semua, tidak. Atau semua anak kita akan menjadi dokter semua, tidak, silakan. Atau semua anak kita akan menjadi insinyur semua, tidak. Ya. Bahkan ada mungkin di antara anak-anak kita ini nanti akan menjadi, yaitu orang yang berurusan sama pertanian. Ya. Bertani dia memang kelebihan dan kecenderungan dalam masalah pertanian. Tinggal nanti orang tua mengembangkan. Ya, jangan sampai kamu cukup dan merasa puas dengan sebagai profesi petani. Jadilah seorang yang mengelola pertanian. Seperti ada teman kita yang menjadi pengusaha pertanian di Australia. Ribuan hektar yang dikelola. Pernah dengar ya? Ada ribuan hektar dikelola oleh seorang orang Indonesia tapi yang dia hijrah ke Australia. Insyaallah. Saya pernah sampaikan kepada anak-anak santri kami di sekolah, di pondok. Ayo, siapa di sini yang punya cita-cita menjadi pemain sepak bola? Banyak angkat tangan anak laki-laki. Ya, pingin menjadi pemain sepak bola. Oke. Ya, bagus. Pokoknya harus bagus dulu anak-anak itu. Bagus, keren. Kenapa? Pemain sepak bola berarti anaknya sehat, ya kan? Insya Allah juga ceria, insya Allah aktif. Ini kan harapan daripada orang tua sebenarnya. Tapi ingat, yang namanya pemain sepak bola itu, anggaplah Ronaldo misalnya, umur 37 tahun sudah
sudah berada di puncaknya, sudah mulai akan turun. Jangan sampai merasa puas hanya menjadi pemain sepak bola. Lanjutkan menjadi apa? Yang punya perusahaan alat-alat olahraga. Jadikan ke sana. Ya kan? Artinya ketika anak-anak itu mengetahui ini kualitas jersey yang bagus, kualitas bola yang bagus, kualitas sepatu yang bagus, maka jangan puas hanya menjadi seorang pemain sepak bola, tapi naik karirnya kepada yang punya para pemain, yang mengelola para pemain sepak bola. Gitu harusnya. Ketika misalnya ada salah satu di antara anak-anak Halilintar keluarga, tuh Halilintar ya, yang bukan kita bahas yang 2 bulan naik haji ya, bukan. Ya, jadi ada di antara anak itu yang punya kecenderungan dalam masalah laundry, maksud cuci bersih dia. Apakah ini pekerjaan yang sepele, remeh? Jangan remehkan. Untuk fase usia anak-anak, ya, ketika mereka punya kecenderungan untuk bersih dan dia suka untuk mencuci, jangan remehkan. Bapak Ibu mungkin kalau sering lihat di sinetron di Indonesia itu, kadang-kadang di akhir film itu ada namanya laundry. Pernah lihat nggak? Laundry namanya. Itu perusahaan laundry yang sangat besar, yang menjadi banyak sponsor daripada media-media yang ada ditayangkan di televisi Indonesia. Laundry. Jangan salah. Ini jangan remehkan. Ada mungkin yang punya anak, punya bakat, dia sukanya cukur misalnya. Ya mungkin cukur untuk versinya kita sederhana, tapi kembangkan, jangan merasa puas dengan di situ. Tapi jadilah sebagai seorang yang dia menjadi pengusaha, ya, yang lebih daripada yang mungkin dia gambarkan. Maka anak-anak itu akan punya cita-cita yang tidak hanya sampai naik kelas saja, tapi sampai ke ujung langit. Ya. Sampai ke ujung langit. Maka Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, ini yang perlu untuk kita gali, kita eksplor dari anak-anak kita yang mungkin belum kita gali sepenuhnya. Ya, belum kita eksplor sepenuhnya. Sehingga kadang-kadang mereka di antara anak-anak kita tersebut, ya, yang ternyata kita lihat seolah-olah anak yang nakal, ternyata mereka punya, ya, karakter kepemimpinan yang kuat. Atau anak-anak kita yang malas, lama, lembet, ya, ternyata dia punya karakter yang lain. Sehingga harusnya, ya, idealnya ketika kita melihat bahwa ada sisi kekuatan daripada anak kita, maka itu yang kemudian kita kelola, kita kembangkan, kita kuatkan. Tapi kalau ada di antara sisi kelemahan, kekurangan daripada anak-anak kita, maka itu jangan dijudge, jangan sampai dia merasa lemah dengan situnya, sehingga nanti anak itu akan menjadi, ya, putus asa, dia merasa menjadi orang yang bodoh. Ya, dia akan merasa menjadi orang yang lemah. Padahal sebenarnya bisa jadi dia punya potensi pada bidang-bidang yang lain. Nah, ayah bunda sekalian rahmati Allah, ada hal yang menarik, ya, insya Allah pada pertemuan kita pada pagi hari ini tentang bagaimana cara kita untuk, ya, mungkin diantara tips, ya, ini sesungguhnya metode yang untuk mendidik anak itu sangat-sangat banyak. Metode untuk mengasuh anak-anak itu sangat banyak pilihannya, dan sangat banyak juga model-modelnya. Tetapi yang ingin kita kuatkan di sini adalah bahwa kita belajar dari seorang manusia terbaik. Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau telah menjadi sebuah suri tauladan, menjadi seorang yang kita ambil bukan hanya bagaimana cara sholatnya saja. Ya, Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau pernah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat cara aku mengerjakan sholat. Tapi ternyata bukan hanya masalah sholat saja, masalah puasa dan haji saja, masalah zakat saja yang kita mengambil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi juga beliau adalah seorang guru, beliau juga adalah seorang pendidik, beliau adalah seorang pengasuh, ya, bagi umat, dan beliau menjadi contoh dalam hal ini. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah telah memberikan karunia kepada hamba-hambanya yang beriman ketika Allah telah mengutus kepada mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Yatlu 'alaihim ayatihi.
Nabi ini mengajarkan ayat-ayat Allah kepada mereka. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan Nabi ini mengajarkan kepada manusia Alkitab dan hikmah. Wa in kana min qabla fi dhalalim mubin, padahal sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Di situ disebutkan bahwa Nabi adalah seorang muallim. Nabi adalah seorang guru. Nabi adalah seorang pendidik. Maka kalau Allah sudah menegaskan, ya, memberikan sebuah gambar bahwa Nabi adalah seorang pendidik, maka tentu kita akan meyakini bahwa ini bukan pendidik yang kaleng-kaleng. Ini bukan pendidik yang remeh, bukan sembarangan pendidik. Dan ternyata hasil didikan beliau, ya, memunculkan adanya generasi terbaik daripada umat ini, yaitu generasi para sahabat, kemudian bahkan masih berdampak kepada generasi setelahnya, itu para tabi'in, dan masih dampak lagi ke generasi berikutnya, yaitu para generasi tabi'in. Maka ayah bunda sekalian rahmati Allah, tidak salah ketika kita katakan, ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala, lan yaslah akhir hadul ummah illa bima salah bi awwaluha. Tidak akan beres urusan umat ini kecuali dengan cara yang telah menjadikan beres umat yang sebelumnya. Jadi dulu Pak, jadi kalau misalnya kita lihat anak kita ada nakal Pak, susah dibilangin. Tetangganya ada yang mabuk-mabuk, ada yang kasar, ada yang ucapannya kotor, segala macam. Banyak hal yang menjadi, yang kita melihat bahwa lingkungan kita ini rusak parah. Tapi ketahuilah hadir sekalian, bahwa di zaman Nabi dahulu lingkungannya juga menjadi role model tentang yang namanya kejahilian. Maksiat di mana-mana, kesyirikan di depan mata. Orang melakukan perzinahan itu menjadi sebuah, ya, salah satu di antara faktor penyebab pernikahan. Zina menjadi salah satu di antara faktor pernikahan. Ya, jadi rusak betul zaman pada waktu itu, kecuali beberapa sifat kayak keberanian, ya, kegagahan, menepati janji, bertanggung jawab, itu salah satu di antara sifat-sifat, yaitu orang-orang Arab yang bagusnya. Tapi di antara sifat-sifat yang banyak yang buruknya. Dan ini menjadi apa? Menjadi salah satu di antara role model bahwa dengan kondisi yang begitu rusak dan buruknya, Nabi menerapkan sebuah metode pendidikan kepada mereka. Dan hasilnya adalah generasi terbaik umat ini. Maka ayah dan bunda sekalian rahmati Allah, maka banyak hal yang perlu untuk kita gali, banyak hal yang perlu untuk kita bahas, ya, sehingga menjadikan nanti, ya, anak-anak kita menjadi generasi yang kita harapkan, yang punya saham, punya andil dalam peradaban, tidak menjadi, bahasa kasar itu mungkin kayak sampah masyarakat, ya, orang-orang yang tidak punya andil, ya, tidak punya saham, ya, tidak punya andil dalam peradaban, hanya sekedar numpang lewat dalam kehidupan. Ini kita mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal yang demikian. Kita ingin, ya, anak-anak kita menjadi orang-orang yang sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang memberikan manfaat bagi manusia. Nah, kemudian ayah dan bunda sekalian rahmati Allah, dalam beberapa hal, ya, Rasulullah alaihi salatu wasalam, ini kecil lagi nggak suaranya, tapi cukup lah, ya. Ketika beliau mendidik, ya, anak-anak para sahabat, ternyata beliau tuh tidak menjadikan anak-anak itu, kaum muslimin di zaman beliau, para sahabat Nabi SAW, itu dalam, yaitu satu profesi yang sama, tidak, ya, tidak menjadikan satu profesi yang sama. Ada sahabat yang memang diproyeksikan oleh Nabi sebagai mujahid, seperti Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Ada di antara para sahabat yang memang diproyeksikan akan menjadi pemimpin, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ada di antara sahabat yang memang diproyeksikan akan menjadi, yaitu inteleknya para sahabat, para ulama kaum muslimin, seperti yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seperti Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik, dan sahabat-sahabat yang lain. Dan ada di antara para sahabat yang diproyeksikan menjadi pedagang, urusan dunia sudah, seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Utsman bin Affan, dan sahabat-sahabat yang lain. Jadi
Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah mengatakan bahwa nanti semuanya jadi ulama semua ya. Enggak. Semuanya jadi ahli hadis semuanya ya. Tidak. Ya para sahabat nanti kalian wajib semuanya menjadi para mujahidin semua ya. Tidak juga. Ya tidak juga demikian. Bahkan Nabi tidak bikin target nanti pokoknya selama 3 tahun semuanya harus hafal Quran ya. Tidak. Bahkan ada di antara sahabat-sahabat kibar, para sahabat itu yang sampai akhir hayat mereka tidak hafal Quran. Ada. Ya ada. Sampai akhir hayat Nabi juga ada yang belum hafal Quran. Cuman yang mereka hafal berkualitas ya. Yang mereka sudah hafal mungkin 1-2 surat atau berapa juz, tapi berkualitas. Dalam arti apa? Mereka menghafal 10 ayat, mereka pelajari, mereka fahami, mereka praktekkan, baru pindah kepada 10 ayat yang berikutnya. Itu kualifikasi daripada hafalannya para sahabat Nabi. Ternyata yang diarahkan Nabi alaihi salatu wasallam tidak demikian ya. Yang diajarkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam adalah bahwa beliau ya itu faham betul dengan potensi daripada para sahabat. Faham dengan potensi mereka dan kemudian mengarahkan sesuai dengan potensi masing-masing. Suatu ketika ada seorang sahabat yang mulia, Abu Dzar Al-Ghifar radhiyallahu anhu. Beliau datang kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ala tasta'miluni?" "Ya Rasulullah, ya, tidakkah engkau mengangkat saya untuk menjadi pejabat apa gitu, posisi di mana di pemerintahan misalnya, atau mungkin tugas apa gitu." Ya, artinya Abu Dzar datang kepada Rasul untuk meminta sesuatu untuk sebuah posisi. Apa kata Rasulullah alaihi salatu wasallam? Beliau mengatakan, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, sesungguhnya yang namanya tugas itu adalah amanah. Ya, dan sesungguhnya nanti pada hari kiamat itu merupakan sebuah penyesalan. Ya, jadi tugas yang seseorang itu minta yang berbentuk adalah amanah, itu ketika di dunia itu adalah sebuah kesulitan. Dan di akhirat itu akan menjadi sebuah penyesalan. Ya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam tahu bahwa profil daripada Abu Dzar ini bukan karakternya untuk menjadi seorang pemimpin atau menjadi seorang yaitu pejabat. Maka tidak diproyeksi oleh Nabi menjadi seorang pejabat. Ya. Dan inilah menjadi uniknya Rasulullah alaihi salatu wasallam, dan inilah kayanya beliau, dan inilah PR-nya kita sebagai orang tua. Bapak Ibu ada yang punya anak 3, 4, 5 dan seterusnya. Lihat, ayahnya sama, Pak. Ibunya ya sama ya kan. Kita orang tua, suami istri kan. Anak kita yang pertama kok kalem, bagus segala macam. Anak yang kedua kok beda ini. Ya. Anak yang ketiga lain lagi ceritanya. Anak yang keempat kok beda lagi yang ini. Ya, yang satu ini pokoknya nempel terus sama emaknya. Sama uminya nempel, pokoknya harus sama uminya. Yang satu lagi anak ini pokoknya dia tidak mau ya, tidak betah di rumah. Pulang sekolah lempar tas, buka seragam, langsung main, bolang dia sudah. Pulang-pulang balik-balik azan maghrib. Mau udah. Ya. Balik-balik azan maghrib hitam dah badan dia. Yang lain lagi anaknya pokoknya dari pulang sekolah di dapur terus dia bikin percobaan. Pokoknya banyak barang-barang dapurnya berantakan sama anak yang satu ini sudah. Yang lain lagi beda lagi nih, pokoknya dinding rumah itu tidak selamat daripada coretan-coretan grafitinya dia misalnya. Masya Allah. Ya. Ada lagi anak yang suka berkemas terus, dia tidak betah kalau rumah itu berantakan, dia pinginnya berkemas terus. Ya, luar biasa. Hal-hal seperti ini jangan dijadikan sebagai sebuah celaan. Tapi hal-hal ini dijadikan sebagai sebuah yaitu bahan kita untuk portofolio bagi anak-anak kita. Oh, anak kita ini ternyata ya salah satu di antara sifat karakter dia adalah demikian dan demikian. Maka inilah yang kemudian nanti dikuatkan Bapak Ibu sekalian. Inilah yang kemudian nanti dikuatkan ya. Sehingga anak kita nanti akan mendapat penyaluran daripada yang menjadi potensi mereka. Baik, ada hal yang ingin kita kuatkan pada kesempatan di pagi hari ini, ya, bahwa yang pertama Rasulullah alaihi salatu wasalam sebagian tadi kita sebutkan telah menegaskan tentang yaitu faktor yang paling urgen daripada pendidikan seorang anak adalah ya pertama kali itu dari orang tuanya.
Sejak kapan Bapak Ibu sekalian? Apakah sejak punya anak? Tidak. Bahkan sejak kapan? Sejak memilih pasangan hidup. Sejak memilih pasangan hidup. Ini sudah punya orientasi. Ya, sudah punya gambaran visi ke depan bahwa saya ingin punya anak demikian, maka saya akan mencari calon pasangan hidup yang demikian. Kan seperti itu. Pasangan hidup saya adalah seorang pengusaha, seorang visioner, maka itu gambaran nanti kurang lebih nanti anaknya akan tidak jauh dari gambaran yang seperti itu. Karena ada nanti akan sifat-sifat yang akan nanti turun kepada anaknya. Ya, sifat-sifat itu bukan berarti sifat gen saja, genetika, tapi sifat yang nanti orang yang misalnya orang tua yang kuat sisi leadernya, kepemimpinan, nanti dalam kesehariannya itu akan punya perkataannya, sikapnya juga akan menampakkan figur itu. Dan itu akan menular kepada anak-anaknya nanti. Kemudian ya, bahwa yang ingin juga kami tekankan di sini adalah di antara figur ayah dan figur ibu, ya, ternyata yang sangat kuat dominan untuk menjadi, ya, akan menjadi membentuk karakter seorang anak lah, yaitu figur daripada seorang ayah. Figur daripada seorang ayah. Maka ayah yang baik, makanya sering disebutkan dalam beberapa baik itu literatur pendidikan atau yang lain, tentang bahwa ada generasi yang dikategorikan sebagai fatherless, kehilangan figur daripada yaitu seorang ayah. Maka ayah bunda sekalian rahmati Allah, kami ingin nanti berikutnya bahwa kita akan menjadi sebuah mitra, yaitu dan objek kita adalah anak-anak asuh kita semua, agar kita bisa sinergi bahwa nanti kegiatan-kegiatan parenting yang kedepannya, yang biasanya seringnya itu yang paling ramai itu ibu-ibu. Ya, kita berharap juga bapak-bapak bisa meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan seperti ini. Kenapa? Karena yang akan sangat kuat dan faktor yang sangat banyak mendominasi untuk figur pembentukan karakter anak adalah dari itu figur orang tua, ya, dari figur ayah. Anak akan mendapatkan kematangan dari sisi kemandirian. Anak nanti akan punya kematangan dari sisi kepercayaan diri. Anak nanti akan punya yaitu kepercayaan diri dalam masalah bagaimana mengambil sikap, mengambil pilihan, ya. Kemudian bagaimana dia untuk menyelesaikan masalah, problem solving. Ini ada pada figur ayah. Ya, problem solving, menyelesaikan masalah, mengambil keputusan, kemandirian, kemudian menyelesaikan menghadapi masalah, ya. Masalah itu tidak lari tetapi harus dihadapi. Hal-hal seperti ini ada pada figur ayah, ya. Maka figur ayah ini penting dan bahkan disebutkan banyak dalam ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan figur ayah dalam surat tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah menyebutkan kisah ayah dalam kisah Luqman, ya, seorang hamba Allah yang soleh. Allah menyebutkan kisah Nabi Nuh alaihi salam tentang bagaimana hubungan antara ayah dengan anak. Allah menyebutkan figur ayah dalam yaitu kisah Nabi Zakaria dan beberapa nabi yang lain. Ya, sangat banyak kuat yaitu figur ayah dalam yaitu menentukan dan membentuk karakter daripada seorang anak. Maka ini jangan sampai lepas Bapak Ibu sekalian, ya. Sekarang ini salah satu di antara hal yang sangat punya andil, ya. Ini ada TikTok yang ngajarin anak joget-joget itu. Jadi kadang ada orang tua itu merasa bangga ketika anaknya sudah luwes dia dalam joget TikToknya. Tapi anak ini masih kaku-kaku, masih ngeraba-raba untuk mengerjakan sholatnya. Maka ini penting Bapak Ibu sekalian. Maka ini bukan masalah yang remeh, sepele masalah ini, ya. Termasuk diantaranya ketika sebagian orang tua merasa bahwa menyuruh anaknya ke masjid sudah selesai tugas dia. Bukan menyuruh untuk berangkat ke masjid, tapi mengajak anaknya itu untuk ke masjid. Ya, anak diajak ke masjid, didampingi pada waktu sholat, maka anak akan merasa terawasi, terdampingi. Tapi kalau anak itu berangkat ke masjid sendirian, kumpul sama kawan-kawannya, apa terjadi? Jadi pasar di masjid. Ya, tidak sesuai dengan hikmah, tidak sesuai dengan tujuan seorang anak itu berangkat ke masjid. Tapi ingat juga ibu-ibu, ya. Kadang-kadang ibu-ibu ini daripada anak ribut di rumah, dah tuh, bapak mau pergi, abi mau pergi ke masjid, pergi sana ke masjid.
ya, anaknya tantrum kok nggak ikut. Nah, ini repot. Sehingga bikin ribut di masjid padahal anaknya belum siap untuk ya diajak sholat ke masjid. Pastikan ketika memang berangkat ke masjid ada pesan, nanti di masjid jangan ribut ya. Setiap hari antum bayangkan 5 kali sehari ngomong kayak gitu, setahun berapa ribu kali sudah, ya kan? Jangan ribut ya di masjid ya, tenang-tenang. Seperti itu. Anak harus dikenalkan tentang aturan. Anak harus dikenalkan tentang batasan-batasan. Ya, sejak dini. Saya tuh heran. Kemarin saya sholat di Kota Baru, di Al-Falah kalau Kota Baru ya. Ada anak-anak pakai baju seragam olahraga jenjang SMP atau MTS nggak salah. Jadi waktu sholat tuh main jedak jeduk SMP, main jedak jeduk sama kawannya. Satunya kawannya, aduh tak bisa lari dia udah terpaku di sholat kan, tak bisa kemana-mana. Yang kawannya ini nih, ya Allah, dia main tuh memang dipukul-pukulkan tangannya ke kawan sebelahnya. Ini sudah SMP, ya. Artinya ada fase yang mana mereka ini lost. Di saat seorang anak sangat tergantung dengan ayahnya, dengan orang tuanya untuk mengajari mereka apa yang boleh dan tidak boleh, dan ini tidak tertunaikan, maka akhirnya mereka belajar dengan teman-teman yang lain. Oh, teman-temannya main waktu sholat, main dia. Oh, teman-temannya ribut waktu sholat, main dia. Ya. Oh, teman-temannya ribut waktu sholat, tapi kalem ketika mau salam, tahiyat akhir. Ada enggak? Banyak. Waktu sholat ribut, ketika tahiyat akhir kalem dia. Setelah salam kabur dia. Udah. Teman-temannya seperti begitulah dia akhirnya mengikuti. Maka ayah bunda sekalian rahmati Allah, insyaallah ini menjadi proyek ya, menjadi program kita bersama. Insyaallah dalam setahun atau 2 tahun yang akan datang ya, yang di TKA 2 tahun insyaallah, yang di TKB 1 tahun. Insyaallah kita bersama-sama untuk mempelajari, untuk mengamati dan juga untuk mendampingi anak-anak kita dalam proses kegiatan belajar mengajar. Dan insyaallah untuk program-programnya akan disampaikan oleh Kepala Sekolah TK pada sesi yang kedua nanti. Adapun untuk sesi kami untuk sebagai pengantar parenting pada kesempatan di pagi hari ini insyaallah cukup, dan karena waktu juga sudah dibatasi. Dan insyaallah nanti untuk kegiatan parenting kita akan menjadikan kegiatan rutin sekitar 1 bulan 2 kali. Semoga Allah mudahkan bagi kita semua. Tetapi nanti mungkin teknisnya untuk juga mengakomodasi orang tua supaya bisa lebih fleksibel. Insyaallah kegiatan parenting nanti ada yang online dan ada yang offline ya. Dan online akan lebih sering ya. Adapun offline nanti mungkin jedanya apakah sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Adapun untuk yang online insyaallah kita akan lebih sering, mungkin sekitar 2 pekan sekali. Semoga ini bisa menjadi sarana kita untuk berinteraksi, untuk kita bisa saling ya lebih mengenal lagi bagaimana konsep karakter yang diterapkan baik di jenjang TK ya dalam proses pembekalannya dan pendidikannya, begitu juga dalam jenjang yang di selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih kepada para orang tua yang telah mempercayakan anak-anaknya untuk bersekolah di Taman Kanak-kanak Sima ya, dan semoga kami mendapatkan yaitu taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan menunaikan kepercayaan ini. Dan kami juga mohon kepada para orang tua untuk bisa nantinya kita bisa bersinergi bersama-sama untuk kerjasama bahwa ini adalah proyek kita bersama, sehingga nanti kedepannya sesuai dengan apa yang kita harapkan dan kita cita-citakan ya. Dan kami mohon maaf ya mungkin apabila ada yang salah dan dari apa yang kami sampaikan pada sesi yang barusan kita pengantar ini. Semoga nanti pada kesempatan berikutnya kita akan lebih perdalam lagi beberapa materi ataupun beberapa pendalaman masalah parenting, dan semoga Allah mudahkan ya agar nanti gambaran tentang pendidikan sesuai dengan jenjang, sesuai dengan umur ini sama antara orang tua dengan sekolah, sehingga nanti tidak bertabrakan. Ya orang tua pinginnya demikian, sekolah hanya punya proyeknya seperti ini. Ya, jadi tidak bersinggungan, tidak bertabrakan, dan tidak bergesekan, sehingga sama. Oh kita sama-sama punya cita-cita demikian dan demikian. Oh kita targetnya adalah ini dan ini, sehingga sama, gambarnya juga akan sama. Baik, saya akhiri untuk sesi parenting dan juga pengantar ini. Semoga yang kita sampaikan bisa bermanfaat.
Aqulu qauli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.